Muhammad Salman al-Madinah Hadrat Syekh Rashraf al-Banjir Hadrat Syekh Rashraf bin Ismail al-Banjir Hadrat Syekh wa min baladina wa insyaallah وَالْبَلَّ حَضَرَتِ الشَّيْخِ وَمِنْ بَلَى الْبَنْجِرِ مَشْهُونَ عَلِمٍ وَزَوْجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ اللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ وَيَرْحَمُهُ وَيَجْعَلْ مِنَ الْجَنَّةِ ويكون بأسر المال ولمولود من خلق الحضرة أبينا وأمنا ولآمنا ولأماتنا ولخالنا ولخلتنا ولجدتنا ولجدتنا وإلى أرواح جميع من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويهدي درجاتهم من الجنة وليدنا الله ينبه قلوبنا وقوالب الهدى والتقى وقلوبنا والمؤمن السلام إلى محنتنا الامتحان من جيش من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darin amin. Halaman 140. Al-khislanu kullu khislani an tafarraqa min asy-syawaqili thumma la tatawajjaha antafarroqa minasyawaqili thumma la tatawajjaha ilaihi wasaqil awa isuqa wasaqil awa thiuqa wathaqa awa ituqa thumma la tarhala ilaihi. Penyesalan induknya daripada penyesalan itu bahwasanya ia kadang menyibukkan dirinya, sedangkan dirinya ada berisi kesibukan. Umpama ada juga kesibukan, tapi kesibukannya halus saja. Dan dengan adanya kesibukan yang halus tadi, ikam kadang berhadap lawan Allah. Itulah sebesar-besar kerugian dan penyesalan. Lalu dia sedih lagi, kemudian sampai kalimat tiada sampai segala cita-cita kepadanya dan sedikit segala kawian itu yang menegah akan dikau, yaitu segala yang didatangkan oleh nafsu seperti segala keinginan dan amarah ini artinya sesuatu yang membawa kepada kejahatan dan berperangai nam jahat yang dibangsakan bagi segala sifat nam bangsa jasmaniah. Maka tidaklah engkau itu berpindah kepadanya daripada segala alam nafsumu. Artinya nafsu itu nama alam nama nafsu itu satu amaratul bisu ini anaknya nyaman, apa-apa dianggap enteng, kawaja kena panjang menjawab waktu. Umpama orangnya mengerjakan keperluan lalu ujiannya panjang aja waktu sembah ya, sedangkan inya kadang diisi kesibukan kurangan kada haul orang kada sibuk tapi menunda-nunda untuk menghadap Allah. Ini secara hukum syariatnya. Kalau secara ilmu hatinya apa-apa kada ingat. Menurut tauhidnya hatinya timbul keakuan di dirinya. Jadi kalau secara ilmu syariatnya ikam menganggap enteng untuk menghadap Allah, itu tak. Sedangkan ikam kada ada misi satupun dari waktu atau kesibukan itu kada ada misi kesibukan, tapi kada mau menghadap Tuhan.
itulah penyesalan paling gondol penyesalan paling gondol. Dan seluruh itu tadi nama halangi itu dari bangsa nafsu yang ada di badan jasmani. Contoh mata hendak bapak ya, kalau mata nyaman buri, nyaman nonton TV, taringa pulang kayak tujuh hendak didengar namanya muntong lah, hendak angkut makan. Itu bangsa jasmani. Lalu menjadi malawani daripada itu tadi, maka disuruhlah ikam untuk membahasihi yang di dalam. Jadi ngaran bahasi itu bukan cuma di luar. Kalau orang bersuci secara luar, secara ilmu syariat, arti bersuci itu ada tiga macam. Satu, bersih dari hadas besar seperti mandi junub bersih, atau bersih daripada keluar daripada salah satu dari dua jalan. Ada kalanya memberasihinya lawan banyu, ada kalanya lawan batu. Suci itu imba itu pulang suci luar, yaitu bau bodoh. Nah itu bodoh. Tiga itu hukum syariatnya bersuci. Sedangkan ini jadi timbul dari nafsu nang bangsa jasmaninya. Luarnya tadi dibarasi bodoh, di bawah ini, di bawah itu. Imba itu pulang hatinya dibarasi, hati pulang dibarasi. Membarasi hati tadi itu kan macam-macam kan, bawirid lah, membaca apa karena dibaca entah. Nah itu bacaan tentang supaya membarasi kenapa jadi tadi lawan Allah. Nama ulah ikam tadi lawan Allah itu hati ikan dari tiga. Karena hati itu tempat Allah memandang dan tempat kita mengingat lawan Allah. Apabila kada kawan ingat, berarti hati ikan nanti tiga. Nanggalan terikat itu paksa barasinya ya macam-macam, bacaan, wirid, gawe, jadi wirid, Al-Quran, baca selawat, baca istighfar, ya aja tak gawiannya. Selain pada itu belum barasi hati itu tuntut ilmu hati supaya di dalam awak itu ada bisi banyak seperti takabur, riya, ujub, sum'ah, tulul amal, panjang angan-angan, panjang dalam hati lah, rasa panjang. Tulul amal, rasa panjang, aku ini umur panjang aja lagi ini, aku sehat aja, jangan sih. Nah itu berarti ada itu dalam hati, penyakit hati lah. Wajib berasi. Makanya wajib menuntut ilmu hati supaya seorang tahu di dalam hati seorang ini ada penyakit atau ada. Muka ada ilmu karena kau menimbang dengan ilmu tadi. Lalu kau menimbang ilmu pikirnya, menimbang yang di luar. Orang berasi kayak apa? Ada yang suci dari hadas kecil, ada yang suci dari hadas besar, ada yang suci untuk melaksanakan ibadah. Itu suci luar namanya, tuntut ilmunya. Imba itu pulang suci hati. Satu, tidak mau bertaubat, hati taubat. Itu pulang di dalam hati itu diparing
diperiksa ada bisi penyakit nang tercela seperti dia sum'ah, ujuk, namun kayak itu kan cari guru dulu nih kan mengajari penyakit hati. Jadi itu seorang mengari seseorang kalau ilmu itu tadi adakan di hati seorang nanti. Apabila ada nanti takabur, ujuk, ria, sum'ah, tulul amal, panjang angan-angan, anu susah betul lang anu kadingat lawan nanti ya jatuh ada kan di awak seorang. Apabila ada penyakit hati di awak seorang nanti dengan belajar itu belum kena ilmu hati tak ada penawarannya belum ada ngarannya maksiat hati, ada ngarannya taat hati belum. Nah maulah ikam terdidik itu lawan Allah karena hati tiga contoh panci diangkat di atas kompor menggoreng iwak, menyangga iwak, tapi hawa panas dari kompor ini lambat banget lambat banget rinjing panas berarti kulit rinjingnya banyak banget karatnya. Kalau dibawa bajikir ada juga perubahan, bawa baca salawat ada juga perubahan, berarti karatnya banyak karatnya. Lalu kada kau ingat ibarat kompor lawan rinjing, karena rinjingnya ini banyak banget agarnya hawa panas yang keluar dari kompor untuk menggoreng iwak makanan lambatnya panas. Artinya jangan manusia itu kateri mau ingat lawan Tuhan senomohan amgawi ibadah hati timbul penyakit beribadah rasa seorang beribadah pada orang beribadah ulang anak melihat muka dilihat orang pada asik beribadah ulang sum'ah beribadah ulang ujuk seseorang yang baiknya tetap hati hendak mengetahui hati itu cari guru dulu, belajar dulu ilmu hati. Belajar ditimbang seorang dirasa-rasa ada kadang isi penyakit itu. Apabila ada di antara salah satu diobatin obatin. Ada jawabannya, setiap penyakit ada obatnya. Lalu akhirnya kenanya apabila diletakkan lalu kulit rinjing tukang kandang kadarnya kompornya kayak apa aja, gasnya kayak apa aja, kan mau panas laginya. Kenapa mau panas? Banyak nama halangin itu. Ada orang berzikir 2 kali ingat lawan Allah, ada orang 2 kali baca salawat ingat lawan Allah lawan nabinya. Nah, kita ya Allah membaca ingat itu bangsa jasmani itu. Jadi jasmani ini ilmunya itu dituntut barasi yang luar, barasi yang tidak di luar dulu, barasi hati barasi yang di luar ini belajar fikihnya kayak apa, bersuci kayak apa, mandi junubnya kayak apa, banyunya kayak apa, baudunya pulang kayak apa. Nah itu hanya barasi itu. Nah di luarnya nanti barasi di dalam lagi kena belajar bahasa, ada ujub, ada sum'ah, ada iya, ada tetap ada takabur, ada susun, ada
apa namanya itu, lupa akan kematian. Apabila yang itu ada, lalu akhirnya kada ingat lagi lawan mati, lalu lalai hidupnya lalai. Yang orang kada ada ilmu hatinya itu kada kau bercahaya. Apabila hati kada kau bercahaya, maka kada kawa dari hati tadi menghantar ke batang tubuh, antara gas kompor lawan rinci. Apabila rinjingan dari kandalnya, tagarnya kan mau panas, biar gasnya berapa kilo kan mau panas. Hati kan mau panas tuh, jangan awet, jangan manusia itu kan mau ingat, ada kawan ingat. Yang dalam itu banyak mana tagarnya. Tagar itu dibuang gitu deh. Satu, membuangnya caranya kayak apa? Berburu, sebagaimana berburu ilmu 6 dilo ada ilmu luar berburu, ilmu hati belum berburu supaya serang kau memeriksa kenapa jika tadi mau ingat lawan Tuhan apa, padahal aku ini penyembahyang aja, aku sembahyang aja, tapi mau ingat lawan Tuhan, berarti nang di dalam narigat, nang di dalam itu tempat Allah memandang di situ. Hati adalah tempat Allah memandang. Jadi munsharaf kada kawa mengingat di hati seorang kada kawa ingat lawan Allah, berarti hati seorang narigat. Allah memandang kita lewat hati itu. Allah kada mencanai kamu, tapi hati kan mencanai Tuhan, tapi kamu kada kawa merasa di situ dan kada kawa ingat. Nah itu cirinya sudah. Apabila kamu kada kawa merasa dan kada kawa ingat, berarti hati kamu tagarnya. Lalu tadi terus, lalu namaran ibadah itu apabila sampai waktu, itulah yang dikatakan ibadah. Apabila sampai waktu, itulah yang dikatakan menghadap Allah. Bagi orang yang tadi. Kalau orang kada tadi dalam sembahyang, di luar sembahyang, menghadap Tuhan harus ada. Kita dalam sembahyang aja menghadap aja tak, tapi kada ada ingat jadi di sini membarasinya kan ya. Satu kokuro dulu tak ilmu hati, ilmu hati itu lalu dibacakin obatnya, baca zikir, baca Quran, baca selawat, baca anta. Jangannya ibarat obat-obatan itu obatnya. Kenapa? Karena orang minum obat itu masukkan lewat mulut kan. Lalu dengan mulut itu tadi membaca jadinya baca zikir, baca selawat itu kan nama membarasi karakter itu oleh kita para penyembarasi. Contoh orang baca Quran, hari-hari baca Quran kita pasti ingatkan bahwasanya Al-Quran itu kalam Allah. Atau orang hari-hari berzikir, baca zikir, obat itu ya. 1000 sehari, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang makan zikir tariqah hari-hari itu bahasanya ikan bau luar aja sehari 5 kali kalau wajib.
tasbih sunat apa bodoh kata wajib ini 5 kali membalasnya luar masa sampai dalam hati pada sampai sekali sekan kira nangaran ibadah itu apabila membayang ibadah kalau dalam keadaan sini nangaran ibadah itu 3 macam mungkin nah semacam aja belajar kalau yang begini nanti itu macam kedua ilmu hati pulang belajar nanti angka 3 kan tauhidnya pulang belajar angka 4-nya tasawufnya kan 4 nanti dituntut tapi langkah dan sini nah kalau langkah 2 ini tadi ya hati tadi nah contoh la ilaha illallah la ilaha illallah sehari anggap 1000 banyak maka itu apabila pegawai lagi anggaran penjikir itu dimontok kadanya di awal pak mendodo berbajirit itu 1000 itu ringan banget nah 1000 itu sahabat kalau lagi kena baca tasbih subhanallah bihamdi subhanallah azim subhanallah bihamdi subhanallah azim subhanallah bihamdi subhanallah azim kalau lagi zikir yang lain atau bacaan yang lain ya hayyu qayyum ya hayyu qayyum ya hayyu qayyum ya hayyu qayyum kalau lagi wirid-wirid yang lain hasbunallah ni'mal wakil wa fawwid amrillah ya hasbunallah ni'mal wakil hasbunallah ni'mal wakil hasbunallah ni'mal wakil hasbunallah ni'mal wakil kalau yang lain apabila pegawainya itu kawannya sambil pegang anak-anak daripada hendak kita mencari celah apabila pegawainya kayak pandu kau bang itu kan andaknya di mall tuh kan di awak lah ada anak di awak lah mau di awak kan ada pegawai andaknya di mall tuh sambil duduk sambil berdiri ada orang memang obat untuk sehari 5 kali minta obatnya kalau secara luarnya aja 5 kali kan sembahyang 5 kali berwudu nambah juta luarnya aja untuk hatinya bagaimana nah itu tuh lalu kan aja sedikit selain pada itu ikam gawi sedang berburu pula mengandui hatinya karena pulang kebanyakan amal kebanyakan ini lalu timbul sombong pulang merasa aku kebanyakan beramal kurang kadang nambah zikir kurang kadang nambah selawat atau baca selawat batin dalam hati kami gajo nah berburu di situ tak buru pulang supaya ujung-ujungnya kena kawan ingat lawan tuh Tuhan yang ujung-ujungnya itu ingat ketenangannya makanya Allah itu baik Allah itu laisa kamitslihi syai'un Tuhan tidak seperti sesuatu dan Allah itu baik dan hati itu pun baik juga hati itu baik ada kelihatan andaknya pun di dalam dan di dalam ini kita ada kaum inti dari lu kaum inti nah berarti baik langaran hati itu pulang apakah hati itu yang dikatakan hati ini lain hati yang ada dalam awak itu ngarannya organ tubuh bagian dan dalam ngarannya itu cuma seolah-olah ia membintangi, menyamai, menyesuai lawan andakan hati organ tubuh yang di dalam. Makanya orang berpikir itu orang tak dari pusat sampai ke bumbunan La ilaha jadi ilahnya ke sebelah kanan la ilaha illallah la ilaha illallah Allahnya bantu dihantam ke bawah la ilaha illallah jadi
sini seolah-olah dipukulkan kalimat Allahnya di sini pukulnya. Dua jari di bawah pentil susu sebelah kiri. Jadi ibarat orang memakutu di situ mampu mencatuk kalimat Allahnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi seolah-olah yang timbul tuh kan di dalam sini nama isi itu kalimat Allah aja kan. Nah itu kan. Belum lagi wirid-wirid yang lain, baca Al-Quran, kata Allah juga membarasi hidupnya di sini. Baca salawat, membarasi hidupnya di sini. Nah, jadi sebelum ikamba amal, ilmunya dahulu dicari gitu lah. Ikamba amal dulu untuk ikamba belajar banyak kan ada rukun kelas itu lah, ada baca Quran. Nah rukunnya baca Quran, rukun qauli apa arti qauli itu lawan mulut dan tadinya mendapat. Lalu ngarangnya itu rukun qauli, rukun mulut. Janganlah ikam ba'amal kecuali ikam sudah belajar. Belajar. Apabila sudah kayak ini umur, sambil beramal, sambil belajar, maka itu jangannya orang bahar itu. Makanya orang tuh kenapa bahar itu akan disuruh belajar kan akan tuh kan baru balik kalau dah baca orang bahar itu maghrib belajar alifat, maghrib belajar Quran. Nah belajar ini akan-akannya belum balik kelah. Jadi ada wajib sembah bayanglah disuruh dulu belajar. Apabila sudah belajarnya bujur sampai umurnya balik, wajib sudah sembah. Ya, wajib sembah yang sudah masuk hukum mukallafnya, rukun-rukunnya ini sudah belajar. Hanya beramal sebelum baliknya menuntut ilmunya, baliknya dia mengamalkan ilmu yang dilajari tadi. Apabila sudah balik itu wajib sudah sembahyang. Nah ada sembahyangnya ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Rukun qauli tentang alih. Kalau rukun fi'li yang mana aja? Rukun fi'li itu hanya gawian yang ada di dalam sembah, ya seperti berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, lawan tahiyat akhir tadi gawiannya. Kalau rukun qauli membaca Al-Quran yaitu Fatihah di situ hukumnya wajib di situ. Bilang ada bujur wajib. Kalau kayak kita kayak ini umur kayak ini sudah terlanjur lanjur. Jadi sambil beribadah sambil belajar membujurin itu. Nah dimaksud Al-Fatihah itu kadangnya Fatihahnya itu aja ada. Kalau ibadah belajar Fatihah hampir sudah bujur Fatihah dari a'udzubillah sampai waladhdallin bujur sudah hampir belajar ada mau neta. Nah dimaksud dengan Fatihah yang dikehendaki semikian Al-Quran itu yang dipakai untuk rukun adalah surah Fatihah. Selain surah Fatihah hukumnya sunnah. Jadi wajibnya Fatihah, membaca surah sunnah, tapi belajarnya wajib mulai Fatihah sampai
sampai tamat itu dua hari itu sembahyang tak. Jadi sembahyang ini namanya itu rukun kaulinya namanya. Rukun fi'linya kan bapak diri, rukuk, tidak sujud, andaman tangan, andaman ketiaknya, paling itu diingat lagi. Tapi bacaan kada boleh ulang. Nah, itu wajib kalian anda lain wujud syar'i gigi kada ada lagi umpongan gigi lalu menyambat ke jurang sin pakai sinnya sin titik enggak inya apa banyu-banyunya hambus. Nah itu kan orang wujud syar'i ini itu pun masih wajib. Nah orang menuntut ilmu itu artinya kayaknya utlubul ilma minal mahdi ilallah pemate dari matian. Bahwa mengakan belajar seminggu berapa kali, seminggu sekali, kalau seminggu sekali, sebulan sekali, kalau sebulan sekali, sebulan sekali. Jangan sampai selama 40 hari kada ada belajar. Nah, itu memang bujur kenapa jadi disuruh babarasinnya? Kenapa jadi disuruh babarasin luar dalam? Karena kita hidup ini satu sambatannya adalah berapa umur 80, berapa umur 100, sambatannya ada panjangnya padahal apa? Arti handap itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bulik ke mana? Lawan Allah. Nah, kehadirat Tuhan buliknya mau ikam lagi di sini ada benando, ada berhasil dan lain sebagainya. Kemana buliknya? Sedangkan Allah mengarang Allahnya 99 daripada 99 ada ngarang Allah la ilaha illa huwa wa tawwab. La ilaha illa huwa tawwab. Tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala nama memberitahu taubat. Arti taubat itu bersih, ampunan, artinya ampunan. Apabila ikam dalam keadaan kada bertaubat, maka berarti buliknya itu matinya bukan kembali kepada Allah. Kembali ke mana tahu lagi kamu. Cuma itu tadi ngaran Allah itu maha memberi tahu taubat dan maha menerima taubat. Jadi sebelum mati itu kita taubat hari-hari bertaubat hari-hari secara ilmu akhirnya tiga macam lah. Wudu setiap kali mengerjakan ibadah nambah waktu tak wudu nanti itu warnanya taubat anggota itu ulang bersuci dari hadas, ada kalanya hadas besar atau salah satu keluar dari dua, ada yang di muka, ada yang di belakang, bertaubat juga kalanya tak berhasil. Ada juga kalanya ilmu luarnya berhasilnya, yaitu mandi hadas besar, bersuci dua, hati bersuci itu bertaubat atau berhasil. Itu cuma luar berhasil, tapi dalam keadaan rugi. Sedangkan kita dalam memberhasil yang di luar nih, bulik kemana yang di luar nih? Kepada tanah. Bulik kemana? Ke tanah buliknya kan tanah nih buliknya pun ikan yang sekadar nang ini aja nih, ikan suciakan, ikan barasi, ikan taubatin di dalam kada. Sedangkan ikan bulik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal tanah kembali kepada tanah, asal hati tempat Tuhan memandang.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali lawan hadrat Allah. Makanya orang anak mati apabila ikam belajar ilmu hadis, belajar ilmu hadis, belajar orang tak. Salah satu daripada to'at batin atau kebaktian yang ada di dalam hati, atau sifat-sifat terpuji yang ada di dalam hati, salah satunya zikrul maut, ingat lawan mati. Arti ingat lawan mati itu di mana? Dalam hati. Adanya di muntung, ada di muntung, ada kalau beda mati, ada orang tuh di sini, orang muntung kan pemandar. Kan ilmu hati itu andakan dalam hati, bukan di muntung. Kemudian sedang-sedang kelakuan kalau mati, ada yang kayak itu. Kan salah mandap ilmu. Jurang namanya ilmu hati, dalam hati mandap nanti. Salah satu pulang daripada ilmu hati adalah khauf. Disuruh banyak kita takutan, khauf dan roja, takutan dan berharap. Dan ini tak pakai apabila hendak mati. Ilmu hati tak pakai nanti kan. Punya Rasulullah SAW, apabila terjadi yang tiga macam ini, maka taubatnya akan diterima lagi. Satu, matahari timbul dari barat, taubat dari diterima lagi. Imbe itu roh sampai ke hulqum tenggorokan, kadang taubat kadang diterima lagi. Artinya orang ingat sudah. Artinya ingatnya apa? Untung kadang kau lagi berkata kata baca kuartal kawan, berzikir kada kawan, mandi tenggorokan ma'aruf. Namain apa? Hati jadi. Makanya belajar ilmu hati supaya belajar membagi antara jasad kawan yang tidak dalam. Ujar Rasulullah, apabila ada yang tiga ini, maka taubat dari terima lagi. Umpama sudah ada kasihnya, aku bertaubat dari sebelum dosa, sekarang kau aja tuh. Seperti Fir'aun pada waktu tenggelam namanya, banyak terkinong lamas timbul pulang, lamas pulang timbul pulang. Lalu bertobat dengan Tuhan supaya diselamatkan. Terus mengatakan, kenapa Tuhan kadang menyelamatkan? Tuhan maulah itu supaya untuk etibar bagi orang-orang di kemudian hari. Artinya supaya seorang mengambil pelajaran. Jadi orang mati ini, ilmu mati ini ilmu hati nantinya. Orang anak mati untung kalau lagi berkata zikir, kalau lagi berkata la ilaha illallah, kalau lagi kaku sudah, kaku, tangan dingin, batis dingin, bersuara kada awal lagi sudah. Nah, ini orang belajar ilmu hati gitu kan, hendak mati tapi lagi hidup diamalkan dulu, nggak dituntut ilmunya, diamalkan. Kayaknya belajar ilmu sembahyang, kayaknya belajar ilmu baca Quran, kayak itu dah diamalkan hari-hari. Kadangnya nanti simpan pak ilmu tuh. Orang makam khauf dan roja, selama ini masih kawal apa-apa, untuk berkata lalu dingin, tangan dingin, batis. Ini contoh aja, contoh
garing la ilaha illallah Allah ilaha illallah atau barangnya apa bacanya lagi garing betul dingin sudah hilang nih anu sudah apa paku hilang kada kola di bergerak hilangnya dingin sudah batis dingin kada merasa lagi telapak batis telapak tangan kada merasa lagi untung kada kola lagi baca apa-apa paksa hati aja lagi sampai jadi berjalan hati apa makam khauf dan raja ya Allah ampuni aku. Nah itu hati mbak itu harus apabila kayak itu sudah kadosa lagi hati itu bakuri mati akan aja lagi hati itu ranayakan asal kau mengucap itu balik untung nggak apalagi la ilaha illallah jangan enam la ilaha illallah langsung mati dingin dulu merambat batasnya dingin ilmu luar aja nyobesi apa nah ilat kenapa lagi ilmu anaknya di awal ilmu itu anak sebutingannya aja biasa ada ruginya makanya ilmu itu nanti dituntut luar dalam apabila di luar ini gak ada kawan lagi hanya nanti dalam apa dalam tabir tadi belajar dulu guru dulu amalan kurang hendak hati atau amalan kurang ilmu hati apabila karena bab khauf dan bab dzikrul maut diamalkan hari-hari dulu belajar dulu kita sudah belajar dari bab ini belajar hanya diamalkan amalannya hari-hari juga amalkan amalannya ilmu hati amalannya tidak di dalam sini saya dibentuk amaliyahnya orang hendak guring itu amaliyahnya mengamalkan amalan orang belajar ilmu hati antara makam khauf dan makam raja khauf dan raja ditambah dengan dzikrul maut amaliyahnya setiap kali guring dari hendak guring sampai guring apabila bangun tuh untung-untungan aja lagi entah mati artinya entah mati ini bisa karena kau menjamin guring kawan bangun kadalah innalillah nah jadi mengamalkan kayak itu orang dari belajar dulu ilmu hatinya tak orang nak guring ilmu nam di luar dipakai bodoh sudah akulnya yang sudah bodoh sebisa mungkin sunatnya pulang menghadap kiblat betul pulang bereng ampakan makanan itu sunatnya lah sunatnya betul amaliyah itu amaliyah luarannya tak berapa menghadap kiblat bereng tangan bereng kayak orang dalam tabalata jaringan orang hari kanan ada kiblat sunatnya tak bodoh betul belum berapa sampai berapa ini baca apa di bencana itu ilmu luar dari bodoh anak apa tadi anak kuring betul belum ada kiblat betul belum berhereng apa kanan nah ilmu luarnya nanti amal-amal lah itu belum bacaan nah ilmu luar halnya macam-macam dibaca dulu ada 4 ayat kursi 11 itu bismillahirrahmanirrahim 21 kali tanpa kehin nah sekali hinak aja belum lagi laqad ja'akum 7 kali belum lagi nakla lain baca subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 kalau ini zikir terakhir maksudnya kuring kada bangun lah lagi lalu kena habis bacaan ilmu luar tadi ilmu luar itu ia mulai
Jadi amalnya kita imbah belajar ilmu itu ilmu hati belajar, babnya belajar, amalannya tiap hari nak ilmu sampai amal ilmu luar ini batasnya sampai kalimat terakhir. Makanya ulangan memakai rukun fi'li, rukun qalbi, rukun qauli, fi'li, rukun qalbi bukan cuma dalam sembahyang. Anda kuring ini kita pakai ketiganya. Rukun fi'linya wudu pada saat ilmu. Nah, berbeda kan? Babu wudu kan? Hati fi'li juga biar. Wudu itu berapa? Menghadap kiblat, itu pula menghadap ke kanan, behereng kanan, menghadap kiblat, behereng kanan. Itu rukun fi'li karena rukun qaulinya imbas sudah menghadap ke kanan, hanya rukun qauli yang berbicara ada 4 ayat kursi Bismillahirrahmanirrahim sekali hina Bismillahirrahmanirrahim 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 21 kali tutong itu hanya baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 7 kali nanti dicatat rukun qauli ngarannya. Kalau lagi yang lainnya, baca salawat, baca tasbih, baca apa saja kita. Rukun qauli diakhiri dengan ujar Nabi, akhirilah perkataanmu dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Wah, itu batas akhir habis sudah bacaan, tutup lagi dengan la ilaha illallah 3 kali sampai panjang. Nah, apabila sudah panjang itu muntung mau tarikan Anda maka Bapak jam ini habis bacaan, habis rukun qauli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bicara setelah tidak bicara. Nah, bicaranya Bapak jam selajur, Bapak jam selajur. Bapak jam selajur dalam hati apa? Dalam hati. Nah, nang di dalam hati imbah jikir terakhir hati nanya ini ngarannya ilmu pengamalan ilmu hati pula. Jangannya orang sembahyang pun ngarannya rukun qalbi ngarannya tak orang sembahyang rukun qalbi jadi mana sambil mengangkat takbir sambil berdiri betul mandap niat dalam hati rukun qalbi ngarannya tak emang orang belajar sembahyangnya rukun 3 ini bukan cuma dalam sembahyang. Apabila kita belajar ilmu hati wajib kita mengamalkan hidup. Amalannya akan pulih Anda pulih sampai ke pulih. Kita sudah la ilaha illallah kosong pikiran Pak, jangan ada lagi pikiran ini burung lah apalah, jangan kosong angkatan. Muhammadur Rasulullah pada cara sederhana itu pengajarnya lagi. Maka baca kalau bicara lagi dalam hati hanya mengenakan rukun qalbi atau ilmu hati tadi, yaitu mengandang khauf, roja dan jikrul maut. Dalam hati apa? Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni aku. Saja. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni aku.
apabila ika mengamalkannya maka ini lagi hidup hendak mati kayak itu juga orang hendak mati itu kan asal matinya mati wajar, kadang mati tabrakan, kadang mati apa artinya kan orang mengamalkan angka ini kadang mau inya mati dalam keadaan tertabrak, kadang mau mati dalam keadaan kecelakaan. Nah, jika mau inya lagi hidup mengamalkan, apabila ia mengamalkan sempurna lagi hidupnya, matinya pun dalam keadaan sempurna. Artinya ditilang juga nantinya ada di tanah kan. Kamu kata dia mengamalkan ya mati di tanah. Nah, gara-gara sebotol minuman, mau boleh cek? Gara-gara sebotol minumannya apa di tanah? Karena apabila apa itu matinya di rumah juga lah. Kata tanah, jangan kata tanah, tak perantaran aja, tak perantaran aja tadi mati. Matinya pun belum kena, nah kayak orang bu, kayak gue juga, terjamalnya, matinya, ya Allah ya Tuhan, ampun aku, kenanya pas pada waktu hendak mati berkuburan, asalinya lagi hidup mengamalkan hidup, kenapa mengamalkan nyawa pasti bu sah semalamannya pasti guring maka itu kan namanya bacaannya Jakarta guring itu bacaan malam pun bacaan siang jangan itu apabila guringnya bacaan mun siangnya itu bacanya kayaknya aja bismillahirrahmanirrahim wa bika amur bismillahirrahmanirrahim aja ngantuk kan sudah ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bicara mata setengah ucapkan lagi ya Allah itu ampun ya aku udah mati kalau lagi situ karena ujar khauf maqam khauf dan raja siapa yang mati akhir ini ada taubat nanti maksudnya taubat nah di mana nah di dalam Mengakui tahu, meminta tahu, namun adalah orang mati itu nah, ikam suara menemui orang mati terdulu awak nanti hanya untung adalah dan terdulu untung nah ajong mengaruh padahal hatinya masih hidup, hatinya ada lagi, rasanya masih ada. Cumanya kan mau bawa apa-apa lagi nah timbul orang kesuai kan rasa aja masih ada rasa nah masih ada rasa itu ngarannya nah kayak kurang mata mengantuk ban karena mengantuk pada sudah mata nah anyong atau hantuk sudah merengkaran hantuk merasa tapi memang mengantuk sakitnya kada terang tapi mah bangun hanya karasa bangun oleh bintang membangun selajur orang beisi makam khauf dan roja amaliyahnya disuruh apabila inya hendak mati wajib di dalam hatinya minta ampun apabila ika hendak mati hanya mengamalkan apabila tadi dikawin ikam toh anak sehat tapi ada olahraga tapi ada sehatnya ya wayahidin nama amalah wayahidin gawi dahulu itu hanya sekadar ilmu nang dilo nanti luarnya nanti rukun kauli rukun bibli rukun qalbiyahnya tiga itu pun nah ketiganya ini pun masih dihitung ilmu luar masih hati main perkataan main awak main jadi hitung ilmu luar juga baru lagi ingatan lawan Allah baru lagi ingatannya tauhid kan tak pemburu pulang di situ kau banyak pemburu lah banyak kan tapi menang sempurna banyak
Yang tiga itu kan bukannya ilmu fikih. Kalau tadi tak ilmu fikih kan kalau sembahyang, rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi, fikih. Kalau tak luar masih tak. Tambahannya benar zikrul maut lawan maqam khauf dan raja andakan dalam hal nanti. Baru lagi tauhidnya main. Nah ingatannya kalau kita itu hanya gawian hati, gawian panderan hati, gawian awal lawan gawian mual. Untung ya tetap belum lagi. Nah tauhidnya main ingatan lawan Allah belum lagi. Berapa ingat Allah berapa angkat belum lagi tak. Belum lagi tentang tasawufnya main. Belum lagi membagi pikirannya. Nah andi rabahi siapa, andi rabahi ini apa, nampak rabahnya apa, belum lagi. Empat habis. Empat ini lambang. Kayak jadi tangan. Empat jari tambah 1, 5 jadinya. Empat kedudukan ilmu, nama aji, ulama, manusia sekong lah. Nah ini gajah 4 pikir ilmati tauhidnya, tasawufnya betul. Tambah orang nama ngajinya 5 jadinya. Sampurna tak? Apabila sudah 5 kan menjadi sampurna. Pun anak gak lihat. Mau 4 kurang. Ada jawabannya 4 jadi kenapa jadi kurang? Ikut bidawang. Lagi nanti ke sungai tutup bidawang. Nang ini jadi nang pikirnya aja nah rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi nang biasa dipakai sembahyang, dipakai hendak luarnya ilmu luarnya belum dalamnya lagi. Berapa orang ingat tauhidnya main. 20 sifat terbagi kepada 4. Sifat wujud ini menempati sifat nafsiyah, kedudukannya pada Allah. Itu sifat yang kedua salbiyah, tidak baqa mukhalafatul hadis yang muta'ala binafsi wahdaniyah. 4 sifat ini tidak baqa mukhalafatul hadis yang muta'ala binafsi wahdaniyah adalah sifat asma Allah. Betul belum? 6 sifat salbiyah qadrat tidak wahid sama basal kalam, empati daripada sifat ma'ni. Betul belum? 7 sifat sisanya qadirun, muridun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun, menempati sifat maknawiyah. Gampangnya. Nah 4 ini pun masing-masing duduk nafsiyah menempati akan afal Allah. Nah sebetulnya tak. Nah ingat itu ingatan main. Kalau tauhid ini nanti dimainkan ingatan. Kalau ilmu hati nanti pakai pembersihan nang di sini. Ingatan belum lagi. Allah bersifat wujud seorang, Allah bersifat ada, seorang ada juga, tapi dia ada kan. Seorang berduduk, seorang berlomba. Itu baru lagi itu secara ingatan berapa lapis semuanya. Kalau orang berapa pertama tadi kan rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi 3 yang lah. Adanya memang lawan ingatan. Anak berapa anak bodoh ingat. Setiap pengudu ulang ingat lawan Allah bersifat lawan amal Allah Ta'ala. Kan pengudu ini kan anggotanya lain. Kalau ada 7 kali ingatan kali 3 basuhan 3 kali 7 berapa cek? Berapa? 21 21 kali ingatan kan? 1 kali ingatan kan?
di sini diingatan. Kalau di hati tadi kan, ya Allah ampuni aku, itu ngarannya wudu sunnah nafsi. Hati disuruh bapak dari ingatan. Kalau ngarannya ingatan tuh ada diulang-ulang. Kalau wudu sunnah nafsi ini kan disuruh hati, disuruh bapak. Sebelum ikam kawa ingat, hati dulu disuruh bapak. Makanya orang sembahyang itu kan, Allah aku saja aku sembahyang ini, itu sebenarnya hati nang bapak urus nafsi itu baru bagian itu tauhidnya tadi nah bodoh nih apa ulang ingat ingat marah bapak anak membaca ingat nama membantu membaca dan bantuan orang hanya membaca tauhidnya ampun tiga sebenarnya sekali amal tiga ilmu sudah bisa baru nanti tasawufnya baru bodoh bajunya apa kayak kita guru pulang di situ ampak ilmu ampak guru sempurna jadi majid begini. Kalimatnya ini wajib disatukan pada waktu ba'am maka boleh terpisah antara mata lawan telinga, antara telinga lawan untung lawan hidung, orang terpisah kada mau. Apabila lawan tasawufnya pulang menyebut guru, ada gurunya pulang nang belajar merasuk nang belajar marah tahu itu kan ada gurunya nang belajar merasuk cari pulang tuh guru. Tadi kan tauhid apa ingat lawan apa Allah dalam hatinya apa ingat apa Allah hanya apa anak membaca sebelum membaca ingat barana tapi barana ini bukan barana yang ingat kalau kau itu kata nyawa tauhidnya apa lah nyawa harus ada dalil itu ada dua, dalil nasari dan dalil dorari. Nasari ini yang membutuhkan dalil atau bukti sebagaimana Al-Quran dan sebagainya. Kalau dorari ada banyak hilang jagoannya banyak bahkan itu pakai ilmu itu sudah nyawa tuh pesawat dalam becawa tuntung becawa pakai katok tuntung pakai katok tetapi tidak bisa tauhidnya anak berapa aku di berapa apa becaan ingat doanya nambah cek bacaan dari baca 4 sebelum membaca ini tauhidnya sebelum apa ingatan tentang tauhid sebenarnya bacaannya sekali aja diingat awal makanya Al-Quran itu dimulai dengan bismillah ingat dulu kan jadi dua Tuhan hanya artinya berburu pulang situ tak sekadar memadahkan itu madahkan sekadar memadahkan jadi nyawanya jadi kita bagus contoh kan aja diberi dari kan angkap kalau ada mokoili dan nongkrong binaburi tauhidnya pulang karena kalau itu tuh main mau nikah kada tahu sifatnya namanya sifatnya tak nangkana di apa itu namanya sifatnya nama ngarannya nafsiyah itu namanya wajib kamu apabila kamu gurunya namanya habis ya si guru ini sifat wujud itu artinya Allah ada selain pada Allah tiada ada juga itu diadakan adanya makhluk membuktikan adanya Allah
dan itu keluar dari sifat wujud tadi. Itu kalau guru kena gurunya masuk. Lalu akhirnya dari sifat wujud ini keluarnya akal tuh. Nah, kedua pendiri namanya mati ada tauhid tasawufnya kena lain lagi di atas pulang. Itu hanya mengingat lawan Allah, karena Allah gaib jadi gaib juga ini. Tasawufnya pernah guru pulang tak? Kali-kali guru pak. Bukan guru siapa gurunya? Syaitan. Man laisa syaihuku pas syaitan syekh. Siapa yang kada guru? Apalagi kedengaran syaitan nak guru. Ya, atau nafsunya seorang jadi guru merasa seorang mana nafsu kan baru kita lawan tasawufnya orang-orang pikirnya sudah ilmu hatinya naik, tauhidnya pulang ingat, tasawufnya pulang tapi berguru pulang di situ masuknya. Kalau berguru siapa ngarang-ngarang, kamu kada berguru siapa ngarang-ngarang, siapa menjelaskan, dapat di mana penjelasan, buka buku baca surat, kalau mana akalnya mana naik, apabila akalnya berarti nyoba Tuhan kan akal menjadi Tuhan lalu menjadi akalnya kira-kira kayak gini, kira-kira padahal yang dimaksud kira-kira ini jelas lafaznya luput. Nah, tauhid sudah itu belum masuk di contoh mencontohkan orang. Nah, keempatnya pikirnya lain, hatinya lain, tauhidnya lain, tasawufnya lain. Ya Allah Ta'ala awal khalqa awal makhluk baraza bil alam wan nur nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berburu pulang di situ. Tahu nomor berapa ini siapa? Nah, tasawuf itu meminandui diri. Kalau tauhid meminandui Tuhan. Yang kesalahan tasawuf itu meminandui diri jadi asal kejadian. Tauhid meminandui Tuhan ada kejadiannya. Tuhan qadir. Kalau tasawuf, kalau diri kita ini baru ada permulaan, ada akhirnya. Tasawuf di situ main tuh belajar pulang orang gurunya diri kamu dari mana? Dari dia di psikolog. Nah, rasukkan yang kamu kena. Kalau mengamalkan anak kulit tadi, dicontoh orang anak amalkan 3 ilmu, 4 ilmu sekaligus, 5 lawan orang anak bu 5 kalau. Nah, jadi sekali bergerak nih. Nah, kayaknya sudah ada timpang tak memikir waras ini aja lah murid mana gampangnya 2 aja basic ini aja jadi nah 3 aja basic ilmu ini aja 4 basic ilmu orang mati arai 2 sudah mati itu kan tak pakai lagi tak pakai lah mau mati pandai lagi nyala sembahyang terima lah wajib lah kayak ada artinya lagi halo karena guru kapan jadi menakannya ini contoh ada kuring kayak 7 orang anak bulu kayak 7 orang anak sembah 4 men tapi orang sembahyang 4 dimain 5 lawan orangnya 2 batis kanan kiri kanan kiri sebijinya
meliputi sebijian awak 5 juga jadi sempurna. Lawan Allahnya dapat, lawan tasawufnya dapat, ilmu hatinya dapat, ilmu syahirnya dapat, sempurna sudah, sempurna. Habis itu sekali lagi, aku itu ya, nandonya, ingat juga nih, ingat. أول مخلوق برز في العالم هو نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Itu guru cari guru kena nang koma marasuk toh, ini contoh. Kalau di situ ada ingatnya dalam kas semuanya ini tiada lain dari kemasalah Nabi awaknya terbuat dari Nabi bantal, Nabi tilam, Nabi kurang kulit. Bodoh itu juga banyak nanti jagai sifatnya dingin, ada yang panas sifatnya nanti kalau hatinya nanti ini kalau dirasa, kalau dijaga dan lain sebagainya ya, kalau berbau dan lain sebagainya itu nanti kan itu di pengerasa masuknya kayak pengerasa kalau tauhid anak diingatan. Kalau ilmu hati kudus nafsi isinya anaknya. Kalau pikir ujung rambut sampai ujung batis nang di luarnya. Habis dah. Halo nak kurik ingatnya. Berapa? Ingat kau nang berapa? Ingat kau nang berapa? Nang berapa kan dia tauhidnya lah. Nang berapa ingatannya tauhid. Apa Tuhan tapi nang berapa ini? Nanti ingatnya itu bilang pada modul bantal nanti kalau mas kaki nanti kuning ada bantal bang ya tak kuning juga masalah juga pokoknya apa aja nanti lihat nanti jabai kalau dicium itu nanti berata. Kalau Allah Ta'ala ada kawan bantal ada bentuk ada bau ada itu cukup dan bangun sekali buat keseluruhan Allah Ta'ala dan mudah lagi hajat di kanan Allah dan mudah lagi hidup iman dan kuat bersama dan mudah lagi akhirat wa Rasulullah sallallahu alaihi wa akhirat dan al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa ala bidina tawil wa ala bidina wa ala tawil wa ala bidina wa ala tawil Allahumma nabi'u qulubana binur hidayika kama nata'awda bin shamsika abana abada ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين لا